mumpung masih kita, berusahalah untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Amal ibadah banyak kok yang diajarkan Nabi. Satu, sedekah. Yang kedua apa lagi? Ada 7 amalan Nabi, Bapak Ibu. Siapa yang mengamalkan ini insya Allah gak sengsara. 1, amalan Nabi sedekah. Yang kedua, diingat aja Bu ya. 1 apa? Sedekah. Perbanyak sedekah. Gak ada uang, senyum. Senyum lewat kota infak, lewat tabungan. Pahala lu Bu. Iya. Iya kan? Senyum kepada ustadz, pahala enggak? Bapak senyum sama istri, pahala enggak? Pahala. Makanya bapak-bapak dianjurkan yang jarang ngasih uang belanja sama istri, dianjurkan banyak-banyak senyum sama istri. Bang, uang. Bang, uang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, jawablah salam saya dengan semangat. Mudah-mudahan semua kita Allah masukkan ke dalam syurga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Semuanya Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih kuat, asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kita semua Bapak Ibu, orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian saksikan ada orang berduyun-duyun masuk ke dalam masjid, maka saksikanlah bahwa yang hadir itu adalah orang-orang yang beriman. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya husnuzon, baik sangka yang hadir ini adalah ahli-ahli sorga. Tinggal nunggu mati masuk sorga. Cepatlah mati kalau bisa malam hari ini. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir Pak Kades kita, baik Pak Kades baru maupun Pak Kades lama ya. Begitu juga yang saya hormati ibu-ibu yang baru maupun ibu-ibu yang lama. Yang saya hormati ketua panitia yang Masya Allah luar biasa. Padahal kemarin nelponnya hari apa Pak? Nelponnya hari Jumat kemarin. Sekarang hari Kamis. Berarti 6 hari yang lalu. Ini namanya nyerobot jadwal. Padahal Bapak Ibu tidak ada schedule jadwal ceramah di sini. Tapi beliau bilang tak apa-apa Ustadz, yang penting Ustadz mau hadir. Makanya hari ini Bapak Ibu, saya pun tak bisa ceramah lama-lama. Paling 5 menit lagi saya balik ke Pekanbaru lagi. Yang saya hormati orang-orang tua saya, alim, para ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kehadiran kita ke masjid ini menjadi berkah di kampung kita ini. Amin. Mudah-mudahan yang punya anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Yang belum punya suami, mudah-mudahan cepat nikahnya. Amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan lunas hutang-hutangnya. Yang belum berangkat haji dan umrah, mudah-mudahan 2022 cepat berangkat haji dan umrahnya. Bagian son udah aman, terlalu kuat.
Cek 1 2. Udah pas ini. Lepas tangan. Jangan otak-atik lagi. Udah aman? Bapak Ibu yang belum berangkat haji dan umroh, saya doain dan saya kasih amalan. Amalannya supaya cepat berangkat haji atau berangkat umroh. Amalannya gampang, cukup baca 2 surat. Pertama, baca surah Yasin habis sholat maghrib. Yang kedua, baca surah Al-Waqiah habis sholat isya. Bisa? Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu yang pengen berangkat haji dan umroh, amalannya baca surah Yasin habis sholat maghrib, baca surah Al-Waqiah surah ke-56 habis sholat isya. Habis sholat maghrib Yasin, habis sholat isya surah Al-Waqiah. Kalau sudah 1 tahun diamalkan gak berangkat juga, baca surat tanah, surat rumah, surat ruko, dan surat-surat yang berharga lainnya. Tengok tengah malam, kira-kira mana yang bisa dijual, jual. Insya Allah Bapak Ibu, saya jamin kalau sudah terjual, langsung daftar dan berangkat. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan kali ini tema kita, mari teladani akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud manusia yang beriman dan bertakwa. Kita mulai dari belakang. Menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang bertakwa tidak dilihat dari pakaian. Betul? Betul kan? Nggak dilihat dari peci yang dia pakai. Makanya hari ini saya datang ke sungai. Ya saya juga tahu, sabar ngapa sih? Saya datang ke Sungai Kutini bukan berarti Bapak Ibu sudah saya lebih baik daripada Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya sama-sama belajar jadi orang baik. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kehidupan dan kematian yang silih berganti kita lihat adalah ujian dan cobaan di antara kita. Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling terbaik amalnya. Kadang-kadang waktu muda rajin ke masjid, setelah tua nggak mau ke masjid. Kadang-kadang waktu muda sibuk pakai narkoba, waktu muda sibuk nyuri sawit orang, setelah tua alhamdulillah insaf. Ibu-ibu sekarang nih, ada mungkin sebagian latar belakangnya, mohon maaf, pernah mungkin kerja di tempat-tempat yang nggak baik, tapi alhamdulillah sekarang sudah mendapat hidayah dari Allah. Itulah jalan hidup yang terbaik. Saya Bapak Ibu sekarang masih jadi ustadz. Besok tahun 2024 belum tentu. Sekarang aja Pak yang minta saya jadi anggota dewan udah terlalu banyak. Cuma Bapak Ibu, hati saya masih berkata, saya pengen jadi ustadz sampai mati. Amin. Tengok, dari aminnya udah kesal kali nengok saya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya boleh jujur nggak nih? Boleh jujur nggak? Sebenarnya Bapak Ibu, saya masih kekenyangan loh. Jadi berdiri. Boleh duduk? Alhamdulillah. Baik-baik kali orang sini Pak Kades. Saya doakanlah Bapak Ibu, mudah-mudahan harta Bapak Ibu bertambah. Amin. Mirip gak saya dengan yang dipoto? Hah? Bapak Ibu tahu saya udah masuk TV? Hah? Bu! Ibu-ibu tahu nggak saya ini udah masuk TV? Tahu ya? Berarti ibu-ibu tahu nih saya ini artis. Oh ya. Jadi iman takwa
Dua kata kunci ini Bapak Ibu adalah kunci. Bang kue mundur-mundur buri. Aku dijempalin kue iki. Iman takwa. Pernah orang datang kepada Nabi, "Ya Rasul, wahai Rasulullah, apa cara masuk surga yang paling gampang?" Nabi menjawab dua. Pertama, taqwallah wa husnul khalqi. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa jalan masuk surga yang paling banyak? Jalannya adalah dua. Satu, takwa. Yang kedua, baik akhlak. Makanya hari ini kita peringati Maulid Nabi. Tujuan kita pertama menambah keimanan, yang kedua menambah akhlak kita dalam kehidupan agar semakin baik. Sekarang ini Bapak Ibu, yang paling mengkhawatirkan adalah akhlak anak-anak kita. Mic-nya udah nggak bagus, ibu-ibu ribut di belakang. Ini aku malaikat tak cekik sitok-sitok main mati. Kalau jamaah segini banyak, Pak mic kayak gini, ustadznya yang azab. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dah. Bisa dilanjutin, Bu? Bu. Bisa nggak dilanjutin? Saya Pak izin Pak ya. Saya Bapak Ibu termasuk ustaz yang paling lasak. Kadang-kadang diduduk, kadang-kadang melaku, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Kadang-kadang aku pulang nggak pamitan ya. Biar lebih dekat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya sampaikan tadi. Ada dua, ini kata ulama, pegang baik-baik. Kalau nggak percaya coba aja. Ada dua jalan-jalannya orang Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama, sudah orang yang paling baik takwanya. Makanya orang yang paling takwa Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Makanya Nabi kalau tinggal doa Pak, enggak ada doanya yang tidak dikabul. Cuma Nabi enggak kayak kita, sering doa, jarang ibadah. Nabi banyak ibadah, jarang minta. Kita jarang ibadah, sering minta. Sekali-sekalinya ke masjid doa setengah jam. Sampai malaikat pegel nyatat. Wih cocote terus doa loh. Iya, kita mohon maaf ibadah jarang, doanya terlalu banyak. Nabi Bapak Ibu ibadahnya banyak, doanya sedikit. Cobalah tengok doa-doa Nabi, nggak ada yang panjang-panjang. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nabi cuma minta 4. Ada doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Nabi cuma minta 3. Doa Nabi cuma minta 3. Nabi berdoa yang paling sering, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Isi doanya cuma 3. Satu, bahagia dunia. Yang kedua, bahagia akhirat. Yang ketiga, jauh dari api neraka. Kita kadang-kadang sekali doa panjang sepanjang-panjangnya. Ya Allah, ya Rabbana, aku duwe kebun sawit ndun ujung ya Allah. Kebun sawitku 3 hektar ya Allah. Rencana aku kita jual karo Pak Tukimin. Harganya ya Allah kira-kira 500 juta. Nek iso ya Allah nambah 5,5 juta meneh. Doa mohon maaf lahir batin terlalu banyak, ibadah kita kurang. Untung mohon maaf Allah nggak hitung-hitungan dengan kita. Kalau sempat Allah hitung-hitungan dengan kita, rasa-rasanya Bapak Ibu nggak layak dengan ibadah kita yang sedikit. Permintaan kita terlalu banyak. Minta sehat anak, minta sehat suami, minta sehat keluarga, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan soleha, tapi ibadah kita khusyuknya nggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, mau duit tak letak di mana ya? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau nggak salah tadi tinggal di kamar mandi loh. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kalau nggak cepat sholat, azab ini uang. Bahaya, uang arisan. Lakiku kan main judi aja kerjaan dia ya kan.
Ini bisa hilang nih. Allahu Akbar. Kelenteng, mak lakiku itu kata dia. Padahal mohon maaf kucing, dibilang dia lakinya. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ibadah kita enggak khusyuk, doa kita pun tengoklah orang doa. Saya pernah jumpa sama orang doa sambil begini. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah anakku ya Allah. Doa sambil megang-megang hidung. Doa Bu. Orang kalau minta punya adab kan? Iya kan? Contoh saya minta contoh. Panitia nggak ada air ya. Contoh. Panitia nggak ada air ya. Enggak, ini contoh. Bikin orang malu aja. Nyontohin loh Bu. Kan punya adab ya. Panitia air dong. Akan gitu. Ini kan hanya contoh Bu. Itu namanya minta pakai adab. Kira-kira paham nggak? Kadang-kadang pakai adab lama datangnya, ya kan? Maksud saya, begitulah hidup kita ini. Kalau kita doa sama Allah, kan ada adabnya ya. Nabi mengajarkan apa? Pertama, menghadap kiblat. Itu kalau doa, menghadap kiblat. Yang kedua apa? Tangan dibuat begini. Ya Allah ya Rabbana. Bahkan ulama mengajarkan tangan jangan terlalu jauh. Ada kadang-kadang tangannya dibuatnya di sini. Ya Allah ya Rabbana. Tangan ngisor. Tahu Ibu ngisor? Ada yang minta ya Allah ya Rabbana. Nek aku malaikat opo enggak tempeleng kalian. Bu. Oh Bu. Bukan ibu-ibu yang di depan, yang di belakang. Bu. Bisa tenang. Panas. Aku panas loh Bu. Ibu kok bisa nggak kepanasan? Baik, mohon maaf Bapak Ibu, karena kita memang terlalu banyak. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Baru kali ini saya datang ke planet Sungai Kuti. Masya Allah. Saya nengok perjalanan tadi, rasa-rasanya nggak ada orang hidup di sini. Nggak serius loh. Sinyal hilang-hilang timbul. Iya kan? Jalannya elek. Iya kan? Masa udah lama merdeka Indonesia jalan jelek kayak gitu. Pak Kades tolong diperjuangkan Pak. Insya Allah ya. Ya kalau Pak Kades mobilnya bagus sih ya lah nggak terasa jalan jelek ya kan. Awak yang naik Honda nih kadang-kadang nganter ke orang lahiran baru tengah jalan udah brojol anaknya gitu. Insyaallah lah kita doakan Pak Kades kita ini bisa memperjuangkannya. Amin. Dan perlu saya sampaikan sama Bapak Ibu, besok-besok kalau ada calon datang kemari, jangan kasih harapan kecuali sudah ada kepastian. Jelas? Jelas Bu? Jangan kasih harapan kecuali ada kepastian. Bangun dulu jalan baru tak coblos. Kalau tidak, nggak usah datang calon ke sini. Percuma kita ini jadi bahan. Ya gitulah. Sakit kepala kita Bu. Ada perlu datang. Udah dapat hajatnya, nggak pernah datang. Dasar setan. Enggak, saya serius ini Pak. Betul kan? Waktu nyalon pilih aku, jalan tak bangun, ndas muatos. Cuma cerita saya bukan pejabat di Indonesia ini ya Bapak Ibu ya. Kalau pejabat di Indonesia ini kan janjinya ditepati ya kan. Cerita saya ini pejabat di Amsterdam. Pejabat di Indonesia ini lebih parah. Mulai dari janji sampai selesai nggak pernah ditepati. Lebih parahnya itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, balik lagi ke Nabi. Pertama Bu, takwa. Takwa dan akhlak. Dua ini kita ambil. Takwa Bapak Ibu, kata para ulama, cara memupuknya yang pertama adalah rajin-rajin beribadah. Orang yang jarang ibadah maka kurang takwanya.
Oleh karena itu Nabi rajin orangnya beribadah, makanya terkenal orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya punya kitab, nama kitabnya Riyadus Shalihin, ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Tebal kitabnya 704 halaman. Meninggal tahun 676 Hijriah. Apa kata beliau? Bahwa di dalam kitab itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, diriwayatkan istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha pernah tidur di suatu malam. Saat Aisyah tidur, apa yang terjadi? Maka setelah itu dia lihat Nabi sedang sholat. Aisyah tidur kembali, dia lihat Nabi sedang sholat. Aisyah tidur kembali, dia lihat Nabi sedang sholat. Akhirnya Aisyah menghampiri Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosamu, apa yang lalu dan apa yang akan datang. Artinya engkaulah taqwan nas, manusia yang paling bertakwa. Kenapa ya Rasul salatmu sampai bengkak kakinya? Lalu jawaban Nabi, apalah akuna ahabban syakura, bukankah lebih enak saya ini disebut sebagai hamba yang bersyukur. Artinya sudah banyak ibadah tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu takwa dipupuk dengan ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah banyak. Pertama baca Quran ya Pak ya. Ini Bapak di sini ada nggak wirid Yasin Pak? Ada? Kok hari ini Bapak-bapak nggak banyak hadir ya? Hah? Saya sedih loh Pak nengok Bapak-bapak hadir sedikit begini. Saya tadi mikir, saya kira ibu-ibu yang hadir ini janda-janda semua. Suaminya Udah berapa istrinya? Saya udah 2 Bu, alhamdulillah. Saya udah 2, alhamdulillah. Bu, saya udah 2, alhamdulillah. 2 anaknya suuzon aja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, takwa, bertakwa kepada Allah. Ada dulu ulama Bapak Ibu, suatu ketika beliau berangkat di suatu tempat. Rupanya nyampe di sana berjumpa dengan seseorang. Orang ini diundang mendoa. Setelah diundang mendoa, rupanya nyampe di tempat mendoa itu, si ulama nih, "Dek, nanti main HP-nya ya, jangan main game." Ya. Main game. Penyakit anak-anak zaman sekarang Bu, main HP, game aja. Luar biasa, otaknya bisa rusak. Ya Bu ya. Jangan dikasih anak dimanjain dengan HP, hancur Bu, hancur. Percayalah, ibu-ibu yang punya anak, HP-nya udah dikasih, mulai anak yang masih di bawah umur, SMP ke bawah, HP dikasih cuma sekali seminggu. Azab nanti Bu, azab. Ini zaman udah mulai kiamat. Anak-anak zaman sekarang yang main HP itu banyak otaknya rusak. Otaknya rusak. Kalau nggak percaya, coba tengok anak ibu, makin sehat atau makin rusak semenjak main HP. Hah? Makanya mama-mama pun yang suka main HP rusak. Semua diupdate. Suaminya dodos, foto, trek. Suamiku dodos kales. Ya. Banyak iklan Pak panitia, maaf ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Pertama, gini enak bu. Pertama, takwa kepada Allah. Nggak ada kata lain. Inilah modal kita sebelum kita mati. Cari takwa dalam hati. Saya bapak ibu percuma terkenal kalau mati nggak bertakwa. Cari takwa bu. Ya, bertakwa. Takwa itu apa Ustaz? Al khauf minal jalil. Takutnya hanya sama Allah. Wal amalu bitanjil. Rajin beramal. At-taqwa al-khawfu minal jalili wal amalu bitanjili wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa yang pertama, orang-orang yang mohon maaf lahir batin, takutnya hanya kepada Allah. Enggak takut sama manusia, enggak takut sama tekanan, tidak takut sama siapapun kecuali kepada Allah. Ibu, takut enggak sama suami? Bu, takut nggak sama suami? Kenapa takut? Takut nggak dapat belanja? Nggak usah takut sama suami bu. Suami makhluk Allah. Bapak-bapak, takut pak sama istri? Bu, kalau ibu bilang ibu takut sama bapak, bapak pun kadang-kadang sebagian ada yang takut sama ibu-ibu. Iya. Makanya dulu ada cerita, ada orang yang mohon maaf, ini bagi bapak-bapak dan kabar gembira. Bapak-bapak yang ditakdirkan Allah punya istri yang cerewet, yang matanya sering melotot, bersyukurlah. Pak, bersyukurlah. Sebab kenapa? Bapak terbebas dari siksa kubur. Ada orang yang nanya, kok Ustadz bisa kami terbebas dari siksa kubur? Karena di Sungai Putih udah terlalu tersiksa dengan mulut istrinya, nggak mungkin disiksa di kubur lagi. Kasihan malaikat nengoknya. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu yang pertama al khauf minal jalil. Orang yang takwa untuk memperingati Maulid Nabi ini, jadikan takwa kita hanya takut kepada Allah. Nabi Muhammad 2 kali mau dibunuh orang. Pertama mau dibunuh oleh orang namanya Suraqah. Saat sudah mendekat, Nabi hanya mengatakan Allah. Yang kedua, ketika perang Hunain, Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur. Daksur sudah menghunuskan pedang, Nabi hanya menyebut Allah, maka pedangnya terjatuh. Lalu kemudian Nabi mengambil, Nabi meletakkan di leher Daksur dan berkata, wahai Daksur, kalau begini siapa yang bisa menolongmu? Maka Daksur pun mengatakan, hanya engkau yang Muhammad. Itulah hati kalau udah dari dalam. Makanya zaman Belanda dulu ada ulama-ulama di daerah Sumatera Utara yang hanya bapak ibu meletakkan tongkatnya di atas tanah, itu Belanda nggak bisa lewat loh. Saking takwanya sama Allah. Kiai-kiai dulu biasa itu bapak ibu ngaji di rumah, datang maling, datang pencuri, malingnya keliling-keliling. Kiai-kiai dulu. Kalau yang ini kan belum kiai, masih ustadz nggak jelas ya. Yang ini nggak jelas ini. Makanya kemarin saya bilang sama panitia, segitu banyak ustadz kok ngundang yang nggak jelas kayak gini. Kata panitia, biar semua masyarakatnya makin nggak jelas ya. Kalau kiai-kiai dulu, masya Allah luar biasa. Iya, ada kiai zaman dulu itu gitu. Datang orang ke rumahnya mencuri, itu rumahnya entah kenapa keliling-keliling. Bahkan ada yang udah ngambil, tiba-tiba dibalikin lagi. Kiai-kiai dulu. Kalau saya kan nggak kiai dulu bu ya.
Saya punya sendal di situ warna coklat, mohon gak usah diambil ya, karena saya nggak kiai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, at-taqwa al-khauf minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanjil. Ciri orang yang bertakwa mau beramal. Makanya belajar meneladani Nabi. Nabi orangnya amalnya banyak. Tadi disebutkan hatta tatafattor qadamahu, sampai bengkak kakinya. Bengkak kaki untuk ibadah. Saya pun yakin ibu-ibu bapak-bapak di sini banyak yang bengkak kakinya. Ya Bu ya? Ya kan? Banyak di sini yang bengkak kakinya kan? Iya kan? Ya Bu. Bu. Izin. Ini ibu-ibu kok beda jilbabnya? Kok bisa kompak? Apa? Tim pengajian. Jilbabnya udah lunas. Nanya. Udah lunas Bu? Masya Allah. Rencana kalau nggak lunas tadi mau saya lunasin, tapi nggak apa-apa lah. Udah lunas, Masya Allah. Ini yang merah-merah. Ibu-ibu, yang merah-merah udah lunas belum? Merah maron udah lunas belum? Udah belum? Ada yang udah, ada yang belum. Mana yang betul nih? Udah lunas belum? Kalau belum, kan ada Pak Kepala Desa. Pak Kades. Berapa satu Bu? Mata duitan 2 juta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa wal amalu bitanjil. Ada bukti amalnya. Bohong Pak kalau kita ngomong bertakwa nggak pernah beramal. Bapak pernah ke masjid? Nggak pernah. Bapak orang bertakwa? Enggak. Makanya ini mohon maaf, kalau cuma hari ini kita rame di masjid nih, mohon maaf lahir batin, kita masih jauh dari takwa. Beramallah. Hidup ini nggak lama Pak. Berapa lama hidup? 63 tahun. Kalau sehat. Kalau nggak sehat, kadang-kadang 40 udah lewat, 53 udah lewat. Apalagi kalau saya tengok dari depan nih, ada yang nggak lama lagi nih. Ya Bu ya. Itu ibu-ibu yang pakai jilbab warna hitam, ada yang udah nggak lama lagi nih. Ya. Saya serius nih. Ibu-ibu yang pakai jilbab warna hitam banyak-banyak beramal ibadah. Ya Bu ya. Jangan nonton sinetron aja kerjaan. Nonton Mas Al, Andin, Rena, Dewa, Nana, Zaskia Gotik. Ngapa? Kok tahu? Kan saya artis. Ih, gimana sih? Bu, saya perlu nyampein ya. Kemarin waktu Lesti belum nikah, Lesti. Sebelum nikah, aku kan sama dia gini. Ibu nggak percaya ya? Ibu tengok di YouTube Ustadz Suwandi dan Lesti. Nanti nampak tuh. Kemarin itu saya yang ngasih dia nasihat agar dia mencari pasangan hidup yang sesuai. Saya berpikir, saya kira saya yang dipilihnya. Loh, saya mikir gitu Pak. Kan lumayan Pak, udah nggak kerja lagi, tinggal pemasukan aja. Rupanya Bapak Ibu dia milih itu. Memang begitulah pandangan mata. Betul ya? Menurut dia ganteng, menurut awak enggak. Ya. Kayak istrinya Pak Kades. Mana istrinya Pak Kades? Ibu istrinya. Iya. Apalah menurut ibu gantengnya Pak Kades? Iya kan? Mata orang beda-beda. Ada yang suka nengok kumisnya. Betul? Tuh. Ada yang suka nengok kumisnya. Ada yang suka kalau perut lakinya maju ke depan, ya. Ada. Setiap mohon maaf, orang tolong jangan ditengok yang lain. Saya fokus ceramah aja nih. Itulah hidup dan indahnya hidup ini. Enggak bukan abang, Bang, bukan. Itu tanda bahwa Allah sayang sama kita loh. Mata kita sama, bolanya ada, putihnya ada, hitamnya ada, tapi memandang berbeda-beda.
Mandang makanan, datang muncul laparnya. Nengok minuman, hilang hausnya. Nengok yang cantik, Masya Allah. Nengok yang jelek, na'udzubillah. Ada. Mata, telinga. Ini nikmat dari Allah nih, supaya kita mendengarkan ayat-ayatnya. Telinga kita ini, telinga yang luar biasa, bisa membedakan ribuan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan menurut ibu kalau ada ceramah kayak gitu kan terbayang, ini MZ. Ada ceramah lagi, Bapak, ini Ustaz Somad nih. Kan begitu. Telinga kita cuma sama, Pak, tapi mendengarkan berbeda-beda. Suara Pak Kades dengan suara Sekdes itu beda. Ketua panitia dengan protokol aja beda. Ustaz yang ceramah juga beda. Ada yang jamaah, ada. Betul kan? Ada. Asal kemana-mana jamaah katanya. Ada, beda-beda. Itu semua Bapak Ibu, telinga kita yang mendengarkannya. Oleh karena itu, ini nikmat dari Allah. Kebayang gak ibu-ibu? Kalau mohon maaf, suara kentut dengan suara kanal put sama, kan rusak telinga. Alhamdulillah Bu, kita nggak pernah salah suami. Kalau suami manggil, Dek, iya Bang, suamiku. Sempat salah telinga, Dek, iya Bang, rupanya kakeknya apa nggak hancur telinga. Alhamdulillah. Oleh karena itu, wal amalu bitanjil, beramal dengan segera. Makanya saya bilang tadi, hidup kita ini enggak lama, apalagi Al-Qur'an menyebutkan likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahwa hidup kita ini Bapak Ibu sesuai dengan ukuran waktu. Ada yang memang Allah kasih 63, ada yang dikasih 72, ada yang dikasih 70, ada yang dikasih 16, ada yang dikasih 18, bermacam-macam. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalau sudah tumbun uban di rambut, maka banyak-banyaklah beramal ibadah. Kalau gigi sudah mulai banyak yang habis, berbanyak-banyaklah ibadah. Enggak lama lagi, Pak. Hidup ini gantian. Hidup ini gantian. Jadi kepala desa, gantian enggak? Gantian enggak? Gantian. Betul kan? Jadi ibu-ibu gantian. Sekarang ada yang sudah jadi nenek, ada yang masih jadi ibu, ada yang masih jadi anak gadis. Yang anak gadis bakalan jadi istri, yang jadi istri bakalan jadi ibu, yang jadi ibu bakalan jadi nenek-nenek, yang nenek-nenek bakalan, yang itu yang ngomong nek, yang itu nek. Betul kan? Yang anak-anak muda, betul? Anak muda nanti jadi suami. Setelah jadi suami, jadi bapak. Setelah jadi bapak, jadi kakek. Setelah jadi kakek, yang itu yang ngomong kek, yang itu. Betul kan? Hidup ini gantian. Yang jadi ustadz aja gantian. Karena hidup ini gantian. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung masih kita, berusahalah untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Amal ibadah banyak kok yang diajarkan Nabi. 1, sedekah. Yang kedua apa lagi? Ada 7 amalan Nabi Bapak Ibu. Siapa yang mengamalkan ini insya Allah gak sengsara. 1, amalan Nabi sedekah. Yang kedua, diingat aja Bu ya. 1 apa? Sedekah. Perbanyak sedekah. Nggak ada uang, senyum. Senyum. Lewat kota impak. Lewat tabungan. Pahala lu Bu. Iya? Iya kan? Senyum kepada ustadz, pahala nggak? Bapak senyum sama istri, pahala nggak? Pahala.
Makanya bapak-bapak dianjurkan yang jarang ngasih uang belanja sama istri, dianjurkan banyak-banyak senyum sama istri. Bang, uang. Bang, uang. Kalau ibu punya suami suka senyum, enak nggak? Enak nggak? Walaupun nggak dikasih uang, enak bu ya? Senyum. Bapak ibu, senyumlah amal yang paling gampang. Saya dari dulu bapak ibu, ilmu yang saya amalkan cuma senyum sama jamaah. Ada merengut-merengut dari wajah saya pak? Ya bang ya, senyum, ketawa-ketawa, sehat. Makanya orang yang nggak mau senyum, apalagi dengerin ceramah kayak gini, merengut aja wajahnya. Usati ireng loh, elek, nggak koyo foto, parah koyo ya aku jijik nengok iya, itu mohon maaf ciri-ciri cepat mati tuh. Bahagia aja hidup nih nggak lama kok, penting beramal. Amalnya banyak. Pertama sedekah, yang kedua rajin ke masjid, rajin ke masjid. Makanya saya minta habis saya ceramah hari ini, gantilah mikrofonnya. Pengurus masjid minta tolong lelang dana satu kampung, digelakkan oleh Pak Kades, dari rumah ke rumah beli mikrofon yang bagus supaya besok-besok apapun acara di masjid enak. Kalaupun sholat enak. Maju ke depan imam, Allahu Akbar, enak. Coba kalau maju ke depan, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, iya kena. Gimana coba sholat macam begitu? Nggak boleh berhenti, sholat lagi berlangsung. Orang lagi sholat, masa ngomong, Pak, mic-nya Pak, bulu, nggak bisa. Lanjut sholat. Apalagi kadang-kadang mic yang storing, pas lagi tuh, kita yang dengar pecah telinga. Akhirnya orang nggak nyaman pak. Makanya ceramah kayak gini kurang nyaman karena mic-nya. Enak dengar ceramah kalau mic-nya bagus. Sebodoh-bodohnya ustaz ceramah, kalau mic-nya bagus kelihatan mantap. Tapi semantap-mantapnya ustaz ceramah, mic-nya kelihatan pau ustaznya nampak. Iya, tepuk tangan nggak apa-apa. Saya ulang sekali lagi biar paham. Sebodoh-bodohnya ustaz ceramah, kalau mic-nya bagus kelihatan mantap. Semantap-mantapnya ustaz ceramah, mic-nya pau. Ustaz pau. Iya loh pak. Aku nggak bohong pak. Aku ceramah udah banyak masalahnya. Asal mic-nya bermasalah, kelihatan kayak orang pau awak yang ceramah. Bu. Makanya orang jarang mau sholat di masjid kalau manajemen masjidnya kurang bagus. Ini pengurus masjid, saya minta Bapak Ibu kompak, bangun masjid kita ini dengan baik. Yang dibangun bukan hanya fisik, tapi bangun dalamnya. Yang imam buat yang habis Al-Quran, datangkan dari Pekanbaru. Yang penting cocok. Ya bu. Loh, segini banyak kita. Kalau 10.000 satu orang, saya dengar-dengar cerita 600 kakak. 10.000 satu orang, 600 kakak, berapa juta? 6 juta. Kalau 6 juta Bapak Ibu, insya Allah aku pun mau ke sini, bayangkan tuh. Mohon maaf lahir batin, sedangkan nggak jelas saja ke sini, aku mau datang. Apalagi jelas ya kan? Cari imam yang bagus. Iya, supaya nanti tukang azannya ada. Jangan yang wakleman aja yang azan. Pas wakleman azan,
Itu mohon maaf, kalau yang tua-tua terus yang jadi azan. Bukan nggak boleh Pak. Yang azan, yang dianjurkan suaranya yang paling bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun nengok, sopo sengajan. Mantep suarane, paten, masjid yuk, masjid. Nyampe masjid, rupanya Ustadz Suwandi yang azan. Mak, ya kan? Enak. Ngapa Bu? Jadi Ibu pengen saya tukang azan di masjid nih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kan enak. Yang imam maju suaranya bagus kayak Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di belakang pun ngomong, ya Allah, andai kata dia menantuku ya Allah. Contoh, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang yang di belakang jadi imam. Ini kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah di belakang ngomong amin. Loh, mohon maaf, saya nggak nambah-nambahin. Saya pernah sholat di satu masjid, imamnya udah tua, umurnya hampir 70, nggak mau diganti dengan yang muda, maunya yang tua. Padahal anak-anak muda masih banyak. Yang tua kalau imam Bapak Ibu kadang-kadang bisa saja terlalu lama bergetar kakinya. Loh, kalau imam, mohon maaf lahir batin, ada orang imam lambat, nengok jam, ntar lagi 5 menit lagi, imam Bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin selesai, baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ibu-ibu di belakang ngomong, alamak mati imam nih. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahu Akbar. Wamtajul. Lanjut rupanya Pak. Di belakang ibu-ibu udah gini. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'ada ilaih. Ya bani Adam alla ta'bud. Itu mohon maaf kalau imam kelamaan. Makanya orang nggak betah di masjid. Coba yang di masjid yang bagus, yang azannya bagus, yang imamnya bagus, yang mukul beduk yang bagus, ya kan? Enak, mukul beduknya kuat. Dum, dum. Ini mukul beduk 5 hari lagi mau mati. Dum, 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 dum. Datang anak-anak di bawah, ser. Makanya oleh karena itu dianjurkan memang Bapak Ibu yang bagus suaranya. Ini bagus nih suaranya nampaknya Ustaz nih. Ya. Jadi imam aja mulai nanti maghrib ya. Gajinya 6 juta. Ya, yang bayar siapa? Sementara yang nutupi dana desa. Gak apa-apa. Ya Bukades kan? Masa udah nganggo Bukades. Tinggal Bapak nganggo juga. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harapin tuh, ini mohon maaf, jangan yang terus tua-tua. Bukan nggak boleh yang tua tuh sebagai penasehat.
Sebab kalau yang tua sebagai penasehat, pengalamannya banyak. Sama kayak pohon, makin besar, makin enak berteduh di bawah. Jadi kalau ada orang tua, nggak bisa jadi penasehat. Itu namanya tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi-jadian. Harus Bapak Ibu. Enak loh jadi orang tua, malah menjadi penasehat untuk anak-anak yang muda. Mohon maaf Bapak Ibu ya, dengarkan baik-baik. Bu, dengarkan cakap saya ini baik-baik. Siapapun di antara kita orang-orang tua sekarang, kalau nggak mendidik anak-anak kita untuk jadi imam, jadi muazzin, jadi khotib, mereka yang azan, mereka yang mukul beduk, mereka yang ngurus masjid, pastikanlah 10 tahun yang akan datang, masjid ini akan kosong dari anak-anak muda yang paham agama. Makanya gantian. Yang tua mundur dulu. Ya Bu, ibu-ibu yang yasinan, ada anak-anak yang masih muda, suruh dia, ojo sok paten kue-kue wae, koyok suaramu api wae, suara yang ngeden-ngeden nih wae. Yasin, Al-Qurannya lagi. Innaka minal muslim. Udah yang lain supaya enak, itu namanya regenerasi. Maka yang kedua, amalan sunnah Nabi, yaitu rajin-rajin ke masjid. Setuju kita bangun masjid kita ini di sungai. Iya sabar ngapa sih? Di Sungai Kuti ini ada nggak tempat-tempat belajar ngaji? Ada. Di masjid ini ada nggak ngaji? Alhamdulillah. Dibayar nggak uang ngajinya? Innalillah. Bayar mak, ya mak ya, ya mak. Jangan lipstik aja dibeli, mak. Jangan lipstik aja dibeli. Udah bayar uang ngaji. Bapak pak, ingatkan istri pak, uang ngaji. Ustadz sekarang pak banyak terancam, hampir terancam punah. Iya. Gara-gara nggak dipeduliin. Saya Bapak Ibu punya pengalaman. Saya dulu sebelum jadi artis, ya, pernah ngajar privat di rumah orang kaya, orang paling terkaya. Mobilnya ada, luas lahannya, pokoknya paling terkaya. Ngajar saya 1 bulan. Anak yang diajar anak orang kaya. Anak orang kaya dengan anak orang gak ada apa-apanya Pak, beda. Kalau anak orang kaya, dia yang ngatur kita. Maka ketika saya datang di situ, Ustadz duduk, duduk awak, dulu. Bu, 1 bulan saya ajar, seharusnya kan tanggal muda, kan gajian, iya kan? Udah 1 bulan, udah lebih, aku datang, kok kayaknya gaji nggak cair-cair. Tentu saya kode. Malah kata mamanya, Pak Ustadz, batu dalam hatiku cocot muyu. Orang bukan batu, gaji dicairkan. Sebab mohon maaf, goro-goro ngaji kita juga manusia. Dibantu Bapak Ibu, kasihan. Makanya nggak usah takut sama agama. Nggak ada anak orang yang merugi kalau di agama. Makanya kata Nabi, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapapun di antara kita yang memperdulikan agama, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Hidup kita ini sering sengsara karena nggak pernah ngamalkan agama. Ibu-ibu yang nggak mau pakai jilbab sampai mati sengsara. So cantik wae lah. Wis tuwe, rambut putih, kulite wis sampai ngelontok. Enak aja keluar rumah pakai celana pendek. Jalannya. Awak nengok, wow. Didekati. Beda. Dah.
Apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Ngapa jadi bu yang sewot? Biasa aja. Aku nengok orang yang ini siapa ini? Bukan, sok paten dia gini-gini ya kan? Apa salahnya kan gini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, yang kedua Bapak Ibu, sekolah anak-anak kita ini agamanya perbaiki. Insya Allah nggak merugi. Yang dibawa Nabi agamanya apa? Islam kan? Kita udah yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu bakalan masuk sorga. Apa yang dilakukan Nabi kok masuk sorga? Nabi mengamalkan Al-Quran dan apa yang beliau sampaikan. Islam semua udah diamalin Nabi. Makanya siapapun di antara kita yang kepengen masuk sorga, nyontoh Nabi gampang pak. Amalkan Islam semuanya. Islam nyuruh pakai jilbab, ibu-ibu pakai. Bu, Islam nyuruh pakai jilbab, ibu-ibu pakai jilbab. Islam nyuruh ibu-ibu pakailah baju kurung, ibu-ibu pakai baju yang kayak gitu. Jangan sok kecantikan. Kadang-kadang ada anak-anak kita pakai celana keluar rumah, pakai celana mau ke pantai. Kata orang nama celananya celana wahai. Apa bu? Kalau Hawaii segini, kalau naik ke atas sedikit, aduhai. Lebih atasan lagi, hai. Naik ke atas lagi, aduh. Itu beda. Anak-anak kita zaman sekarang nih tengok. Makanya adik-adik yang cewek-cewek, kalian tutup aurat ya. Iya. Nggak usah cengar-cengir celongos mungkono. Dengar. Pakai jilbab ya, Dek. Jangan di masjid aja anakku pakai jilbab ya. Pakai jilbab keluar rumah. Kalian itu cantik kalau pakai jilbab. Kerungorak kupingnya. Ya. Biar kelihatan cantik. Yang banyak ibu-ibu hamil di luar nikah itu yang di kota-kota yang sering pakai baju you can see, roknya rok mini, pakai tumit tinggi-tinggi, pakai lipstik tebal 1 inci, jalan lenggok kanan lenggok kiri, perasaannya wis koyok Syahrini, pas awak dekati rupanya banci. Iya, nggak ini serius ini. Ini anak-anak kita nih, amalin aja Islam itu Bapak Ibu, nggak ada ruginya. Kalau orang amalin Islam, nggak bakalan menyakiti orang tua kok. Kalau ada di sini rajin sholat, durhaka sama orang tua, percuma sholatnya. Saat wawaku rajin sholat, cuma karo uang tua orang api, percuma. Ibu-ibu yang rajin majelis taklim, tapi durhaka terus sama suami, percuma majelis taklimnya. Sebelum majelis taklim ngomong sama suaminya, bang jemuran angkat, lipat, masukin ke dalam lemari, ya. Aku mau pikir nengok Ustaz Suwandi, dadah. Ini nggak ada manfaatnya, jelas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf nggak bisa lama-lama, ya Bu. Ya, saya izin minum dulu buat ibu bapak. Tadi nggak tahu informasi ya, supaya jangan jadi fitnah untuk panitia. Kemarin Bapak Ibu, jadwal saya kesini kan nggak ada. Nanti malam jadwal saya di Pekanbaru. Perjalanan ini ke Pekanbaru itu hampir 3,5 jam dengan cara santai. Kalau saya berangkat sekarang, maka kemungkinan besar nyampe di Pekanbaru nanti saya jam 8. Kalau nggak macet di jalan. Jadi jangan gara-gara jadwal saya di sini, orang yang di sana maki-maki saya. Dasar Ustadz nggak duwe otak, sepanduk us dipasang tekorak cangkeming ngono, kan nggak enak. Ya, saya mohon maaf Bapak Ibu, ceramah ini bukan soal masalah uang. Saya ceramah ke sini tanya panitia, kami nggak cerita masalah budget. Betul panitia?
Saya nggak ada cerita masalah budget. Yang dengar silakan. Tanya panitia, nggak ada. Berapapun Bapak Ibu kasih silakan. Yang penting mikir, kan gitu ya. Emang saya nggak boleh ngomong gitu ya, Bu? Saya dari mana? Pekanbaru. Jauh atau deket? Deket. Saya tadi itu lewat dari ujung Batu. Saya nggak tahu jalan, ada rupanya jalan dekat di sini. Dari ujung Batu, Bu, mendelik aku tengah jalan. Keliling Simpang Aso masuk. Apa? Bukan, bintang apa? Pagaran ambo pula jenenge saking dasku. Wes, jalan nih ya Allahu Rabbi. Kadang-kadang itulah kepalanya nengok pemerintah nih. Kenapa yang di kota-kota diperbaiki orang itu? Padahal orang-orang desa nggak kalah hormatnya dengan orang-orang kota. Lebih pandai menghormati ketimbang orang-orang kota. Kenapa kota yang dibangun? Bahkan mohon maaf, kalau datang pejabat-pejabat lebih sering di kota-kota ketimbang di kampung-kampung. Padahal kampung ini Masya Allah luar biasa. Orang-orangnya ramah. Tadi saya makan, waduh, seumur-umur aku jadi ustadz, baru di sini makan dikasih jengkol. Saya sudah hampir 4 bulan gak makan jengkol. Kalau tadi karena gak ada yang lain terpaksa ku makan. Saya pun udah gak enak. Untung gak dibungkusin. Kalau dibungkusin, Masya Allah. Bukan di tempat lain, Pak Panitia. Nggak, aku serius. Tempat lain. Kemarin kita ceramah di mana, Din? Oh, di Kampar ya. Pas balik kami dibawain makanan dari situ. Bukan di Kampar. Bu, saya serius loh. Di Kampar saya ceramah, habis saya ceramah dibawain makanan. Di Kampar. Loh, saya kan ke Sungai Kuti baru ini. Mana saya tahu bagaimana di sini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu di bawah atau enggak, tengok aku nanti balik, ya kan? Itu aja. Kalau ada berarti ada, itu aja. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Bapak Ibu doanya, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Khususan ala hazihi niyah.